Panduan ibadah online. Persiapkan hati untuk beribadah di hadapan Tuhan. Jangan sambil tiduran ya. Persiapkan tempat yang tepat. Disarankan memakai ruang keluarga. Hindari gangguan notifikasi handphone. Persiapkan waktu untuk fokus beribadah. Jangan selfie, komen-komen, atau ngobrol sendiri. Pakailah pakaian yang sopan, yang menunjukkan sikap hormat beribadah. Persiapkan hati anak-anak untuk ibadah bersama, jangan sambil makan. Selamat beribadah. Shalom. Kita tetap percaya, berharap dan berserah kepada Tuhan. Karena Dialah kekuatan dan mazmur kita. Dialah gunung batu dan keselamatan kita. Bila kita selalu percaya, hatiku percaya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kita percaya apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, itu mendatangkan kebaikan untuk kita. Kita percaya waktu Tuhan itu yang terbaik. Meskipun kita tidak mengerti, percayalah Tuhan pasti punya rencana. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya padamu memulihkan hidupku.
yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kami percaya waktu-Mu pasti yang terbaik dalam kehidupan kami semua. Semua untuk kebaikan kami Tuhan. Engkau punya rencana-Mu indah dalam kehidupan kami. Haleluya. Ini waktunya kami berserah, ini waktunya kami percaya, ini waktunya kami bersyukur. Haleluya. Engkaulah kekuatan kami Tuhan, Engkaulah gunung batu kami, Engkaulah keselamatan kami Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Semua Kau izinkan terjadi untuk membuat kami percaya dan berharap hanya kepada-Mu Tuhan, supaya kami selalu mengenal Engkau dimanapun kami berada, dan kami bawa persembahan kami. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu, Yesus, ku percaya Kau berfirman, Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu, Yesus, ku percaya. Dengan segenap hatimu Kau berfirman, Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu, Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Shalom. Pada saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan merenung-renungkan firman Tuhan, karena itulah kekuatan kita. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami bersyukur jika saat ini kami masih bisa mendengarkan firman Tuhan. Itu bukti nyata bahwa pertolongan dan penyertaan Tuhan selalu ada bagi kami. Ampuni setiap kami Tuhan jika kedapatan tidak berkenan kepada Tuhan. Tapi pada saat ini kami mau belajar supaya firman-Mu membawa kami berkenan kepada Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi setiap jemaat Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulannya, lewat firman Tuhan ini, mereka memperoleh jawaban yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Di tengah gonjang-ganjing dunia yang sedang terjadi saat ini, baik di dunia kesehatan mengalami masalah, di dunia usaha, perekonomian, pendidikan, bahkan rohani sekalipun, membuat segala aspek mengalami masalah yang sangat besar di dalam kehidupan kita. Kita ditantang oleh keadaan di situasi yang terjadi saat ini. Tapi tahukah bahwa orang yang berkenan kepada Allah akan semakin terlihat sempurna? Daniel 12 ayat 3, dia akan tampak seperti cakrawala, sanggup dan mampu memberikan jawaban atas setiap orang. Kita sedang di lockdown karena COVID-19. Virus corona membuat semua hampir lumpuh. Tetapi apa yang Tuhan ingin lakukan dalam kehidupan kita? Tuhan ingin tunjukkan sesuatu kepada kita. Tuhan ingin dengar kita.
Tuhan ingin melihat kita, siapakah kita di hadapan Tuhan. Hidup yang berkenan kepada Tuhan, itulah yang kita inginkan saat ini. Kita mau berkenan kepada Tuhan, karena hanya Dialah yang memberikan kekuatan dan kesehatan dalam kehidupan kita. Kita akan membuka Alkitab kita di dalam Kejadian 6 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Untuk hidup yang berkenan kepada Tuhan, yang pertama yang harus kita lakukan adalah hidup di dalam kebenaran Tuhan. Kebenaran Tuhan tidak seperti kebenaran kita. Kebenaran Tuhan adalah orang yang dibenarkan oleh karena Tuhan. Firman Tuhan mengatakan orang benar akan hidup oleh iman. Berarti dasar untuk menjadi orang benar adalah iman. Iman segala sesuatu yang tidak kelihatan, tetapi dibuktikan lewat kehidupan kita. Dan firman Tuhan adalah kebenaran bagi kehidupan kita. Dan orang yang beriman adalah orang yang percaya kepada Yesus. Yesus telah mati dan bangkit dari antara orang mati. Dialah kebangkitan. Karena firman Tuhan mengatakan, jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah iman dan kepercayaan kita. Orang benar yang dikehendaki Tuhan adalah orang yang sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Percaya kepada Dia. Beriman kepada Dia. Dan orang benar adalah orang yang selalu ikut proses apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupannya. Ibrani 11 ayat 7. Coba kita lihat di dalam Ibrani 11 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan, karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya, dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Kenapa Nuh disebut orang benar? Karena dia taat kepada Dia, kepada Tuhan. Kalau kita melihat riwayat Nuh sedang di lockdown paling lama 8 bulan. Coba kita bayangkan, jika lockdown sampai 8 bulan, apa yang terjadi? Apa yang akan kita alami jika kita mengalami seperti itu? Tetapi sekalipun seperti itu, tidak ada kedapatan Nuh marah dengan Tuhan. Dia selalu, keluarga ini selalu tunduk taat akan Tuhan. Makanya Nuh disebut orang benar. Apakah kita pada saat ini di tengah-tengah situasi masalah, pergumulan yang terjadi pada saat ini, kita tetap disebut orang benar? Mari kita berjuang. Mari kita terus usahakan itu supaya kita disebut Tuhan. Kita adalah orang-orang yang dibenarkan Tuhan. Orang yang benar di hadapan Tuhan. Dan orang yang benar di hadapan Tuhan pasti orang yang menyukakan hati Tuhan. Nuh adalah orang yang benar. Itu yang pertama. Yang kedua, Nuh
hidupnya tidak bercela. Hidup yang tidak bercela adalah orang yang tidak melakukan kejahatan di hadapan Tuhan. Pastinya tidak gerundel, tidak bersungut-sungut, tidak suka marah, tidak suka melakukan hal-hal yang jahat dan buruk. Karena Nuh tidak bercela kepada Tuhan. Orang yang tidak bercela kepada Tuhan adalah orang yang meninggalkan manusia lamanya, yang diperbarui hari ke hari menjadi manusia baru yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan manusia baru adalah manusia yang selalu mempunyai kasih, belas kasihan, rendah hati, sukacita, damai sejahtera. Dan saya yakin bahwa orang yang demikian dimanapun mereka berada pasti menjadi berkat. Ibrani 10 ayat 22. Ibrani 10 ayat 22. Firman Tuhan mengatakan, karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Saudara yang terkasih, jika kita tidak bercela, tidak ada alasan iblis mendakwa kita karena kita tidak bercela. Bagaimana caranya supaya kita tidak bercela di hadapan iblis? Kita punya Yesus Kristus yang menebus dosa kita. Dengan kematian Kristus sebagai korban penebus dosa kita di hadapan iblis sempurna. Karena kita sudah dikuduskan oleh darah Kristus. Hidup yang berkenan kepada Tuhan, kita harus memiliki hidup yang benar. Yang kedua, kita hidup dengan tidak bercela. Dan yang ketiga, kita harus bergaul dengan Allah. Bergaul dengan Tuhan adalah selalu dengar-dengaran akan Tuhan. Apa yang Tuhan bicarakan, apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, kita selalu tunduk, kita selalu rendah hati, menikmati hadirat Tuhan. Dan di situasi saat ini, jika kita mengalami lockdown, kita percaya Tuhan sedang berperkara, Tuhan ingin berbicara kepada kita, Tuhan ingin tahu siapa kita, Tuhan mau lakukan sesuatu untuk kita, jika kita dengar-dengaran kepada Allah. Karena ada rencana besar dalam kehidupan kita, jika kita melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan. Dengarkan apa yang Tuhan bicarakan. Jika kita di rumah, jika kita pada saat ini sedang ada di rumah, sebenarnya kita beristirahat untuk mendengarkan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Kita mau bersendagura dengan keluarga kita. Kita mau berbelas kasihan, menyatakan kasih kita, kasih sayang kita antara suami istri, anak-anak, orang tua. Kita percaya di sana akan ada kuasa Allah, akan damai sejahtera keluarga itu. Mari kita belajar lewat firman Tuhan pada saat ini. Kita percaya bahwa Tuhan pasti melakukan perkara yang besar di tengah-tengah lockdown seperti ini. Orang benar akan hidup oleh iman. Orang yang berkenan kepada Tuhan akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Apakah kita masih sering takut dengan kondisi seperti itu? Kita yakin, kita harus yakin bahwa badai pasti berlalu. Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan tunjukkan siapa kita di hadapan banyak orang. Tuhan akan memakai kita untuk memberkati banyak orang. Lewat doa-doa kita,
lewat apapun yang pada saat ini sedang Tuhan percayakan dalam hidup kita, kita percaya bahwa Tuhan pasti penolong yang sejati. Tuhan akan tunjukkan bahwa orang-orang yang takut akan Allah, mereka akan diselamatkan. Kita berdoa. Bapa di surga, kami sudah mendengarkan firman Tuhan sekalipun sebentar. Tapi biarlah saat ini firman-Mu mampu menjadi jawaban atas setiap pergumulan kami. Hamba berdoa supaya jemaat Tuhan dikuatkan di tengah-tengah goncangan masalah yang terjadi saat ini. Mereka tetap melibatkan Tuhan dalam setiap perkaranya. Karena hanya Tuhan yang sanggup atasi semua itu. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Persembahan dan persepuluhan dapat dikirimkan melalui rekening Cikai Elim, yaitu Paninbank dengan nomor rekening 3251 012455 atas nama Eka Yulianti dan Febe Sulistiawati. Bagi jemaat yang tergerak ingin membantu saudara-saudara kita yang terdampak situasi COVID-19 dan juga membantu kepada hamba-hamba Tuhan di pedesaan, dapat menghubungi Ibu Santi atau Bapak Jupiter dengan nomor kontak 081 225 600 665.